Shalom Godly Family. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang baca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, suatu kali ada sepasang suami istri yang ingin cerai. Saya heran mendengarnya, karena mereka di media sosial tampak baik-baik saja. Bahkan beberapa kali mereka sangat romantis ketika liburan bersama. Setelah saya selidiki, ternyata keretakan rumah tangga mereka diawali oleh istri yang mengikuti kelas-kelas gym. Di sana, istri bertemu dengan istri-istri yang lain. Mereka sering sekali pergi bersama, hang out. Namun, pertemuan-pertemuan istri-istri tersebut tidak biasa. Beberapa kali mereka juga mengadakan arisan, liburan, dan pekerjaan yang bersama-sama. Istri yang saya ceritakan tadi ditanya oleh salah seorang istri yang lain, "Jeng, tasmu kok sama terus ya?" Lalu dia menjawab, "Ya nih, sama terus. Suami nggak ngasih uang untuk beli tas yang baru." Istri yang lain berkata, "Jeng, kalau suamimu nggak ngasih uang, ya kamu cari dari suami orang lain. Masih banyak kok suami-suami yang mau ngasih kamu uang. Kamu kan cantik dan seksi." Tidak heran, istri yang saya ceritakan tadi akhirnya selingkuh untuk mencari sekedar uang. Wah, nampaknya perkataan Paulus yang dikutip dari seorang pelawak Yunani bernama Menander benar ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Diawali dengan sesuatu yang baik, kelihatannya gym. Diakhiri dengan sesuatu yang sangat buruk, perceraian. Sekali lagi, saya tidak sedang ingin menyalahkan kegiatan gymnya ya, olahraga, arisan, tidak. Namun, saya ingin menyalahkan pergaulannya, sesuai dengan perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, di akhir suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus sekali lagi ingin meyakinkan mereka tentang kebangkitan Kristus. Kutipan dari Menander, seorang pelawak Yunani, diawali dengan perkataan Paulus, "Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Dia ingin menjelaskan bahwa iman kita kepada Kristus sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Dengan kata lain, Kristus yang benar-benar bangkit seharusnya menjauhkan jemaat Korintus dari makan dan minum. Tentu saja bukan makan dan minum biasa, tetapi makan dan minum yang konteksnya penyembahan berhala, pesta pora, dan sebagainya. Singkatnya, Paulus ingin jemaat di Korintus untuk lebih memilih pergaulan yang baik, bergaul dengan orang-orang Kristen. Namun, bukan berarti hanya bergaul dengan orang-orang Kristen saja tanpa memberitakan Kristus. Justru bergaul dengan orang-orang non-Kristen untuk dapat memberitakan Kristus melalui kehidupan yang lebih baik. Sama seperti jemaat di Korintus, Paulus juga mendorong kita sekalian untuk memilih pergaulan yang baik sehingga dapat memberitakan kabar baik melalui kehidupan yang baik. Kebangkitan Kristus harus dibarengi dengan kebangkitan kita. Apakah kita mau menjauh dari makan dan minum yang konteksnya tidak baik? Apakah kita mau memberitakan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari kepada orang Kristen dan non-Kristen? Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu sekali lagi yang menyapa kami. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Ajar kami untuk sekali lagi melihat Kristus yang baik itu, sehingga kami punya pergaulan baik dan punya kebiasaan yang baik untuk memberitakan Dia
melalui kehidupan kami yang baik. Roh Kudus dalam terang tuntun kami yang lemah dan terbatas ini. Kami serahkan kehidupan ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Ini doa kami, Tuhan, yang mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ikan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.